Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan ngaji filsafat kita, meskipun harusnya ada instruksi untuk libur. Ya, enggak apa-apa ya, meskipun diinstruksikan libur kita masuk aja. Kan instruksinya untuk tadi pagi, tidak berlaku untuk malam hari. Karena saya enggak tahu ini sudah nyoblos semua atau ada yang enggak cukup umurnya jangan-jangan untuk nyoblos. Ya mungkin yang KTP-nya enggak masuk mungkin enggak nyoblos ya. Enggak apa-apa, bedanya nanti di jarinya. Yang pertama itu, jadi malam ini harusnya libur, jadinya enggak. Kita mengadakan pesta demokrasi. Saya enggak tahu, padahal milih pemimpin itu pentingnya luar biasa, tapi kita sebut pesta. Pesta itu kan sebenarnya seneng-seneng, jadi kamu enggak harus terlalu berharap, wong ini acara ini seneng-seneng kok. Kalau sudah selesai ya selesai. Indonesia banyak dipuji sebagai negara yang sangat demokratis. Meskipun hakikatnya kita belum banyak merasakan manfaatnya demokrasi. Jadi bagi saya pujian-pujian itu semacam apa ya untuk kita, semacam onani otak. Jadi ben kamu seneng, ben kamu, tapi kenyataannya enggak. Jadi pujian itu kan enak, kamu dengarkan seneng sekali. Oh, Indonesia sudah sangat demokratis, pilihannya aja langsung. Cuma ya hanya itu, manfaatnya demokrasi masih belum sejati kita rasakan. Jadi itu semacam orang onani kan, jadi ya belum tahu aslinya gimana, sih penting ya kaya-kaya ngono lah kira-kira. Itu yang pertama itu. Jadi sudahlah, tidak usah dipikir terlalu dalam, terlalu serius. Anggap aja kamu lihat semua fenomena politik di Indonesia itu kayak kamu lihat sinetron. Kalau pas ada sumpek, kamu ikut sumpek-sumpek dikit. Kalau pas ada lucu, kamu ikut ketawa-ketawa. Tapi tidak harus diambil terlalu serius. Karena kalau kamu ambil terlalu serius, ya kamu sumpek dewe. Banyak yang tidak masuk akal, banyak yang tidak nyambung. Seolah-olah tidak ada gunanya kamu ngaji filsafat sampai 80-an sesi. Diajari mikir yang lurus, tapi begitu lihat TV, kok kayak gitu ya orang mikir itu. Jadi makanya dianggap aja nonton TV kayak kamu nonton sinetron lah. Opo ganteng-ganteng serigala apa-apa gitu ya. Ya, oke. Yang ketiga, momen hari ini juga istimewa. Harus saya sebut karena bagi kalangan tertentu di Indonesia hari ini adalah Rebo terakhir bulan Safar, ya. Rebo Wekasan. Kamu boleh pro, boleh kontra, tapi ini salah satu yang ada di Indonesia, boleh kamu sebut, ada loh tradisi Islam Nusantara yang namanya Rebo Wekasan. Rebo Wekasan itu memang dalil nas Al-Quran dan sunnahnya tidak ada. Ketemunya nanti adalah semacam dawuh, semacam fatwa, hasil dari sejenis ilham para aulia. Jadi kalau
yang belajar filologi, belajar antropologi nanti akan menemukan bahwa tradisi Rebo Wekasan itu kalau dirunut nanti sumbernya yang di Indonesia itu dari India. Mungkin kemarin waktu Inayat Han saya sebut orang ini namanya Syekh Fariduddin dari Torekot Sistiyah yang dikenal dengan nama Baba Farid, yang kemarin tak ceritain gimana dia menjalani suluk sampai jungkel di atas sumur selama 40 hari. Dari beliaulah nanti sanadnya, lahirnya Rebo Wekasan yang di Indonesia. Kalau ditelusuri nanti ada 1-2 kitab kuning yang menyinggung itu. Jadi dinas tidak ada, cuma bagi mereka yang tidak mau melakukan ibadah yang dasarnya kaulnya para arifin, para urofa, ya berarti tidak apa-apa, tidak melakukan. Yang melakukan ya monggo. Itu bagi saya PR kita, PR mahasiswa-mahasiswa yang prodinya prodi, kalau filsafat ya filologi, semiotik, dan yang sejenis itu. Oke, termasuk nanti beberapa teori yang disampaikan oleh tokoh kita malam ini, Julia Kristeva. Namanya bagus. Jangan dibayangkan aneh-aneh ya, karena nama Julia kalau di Indonesia biasanya sambungannya bukan Kristeva. Ya, yang muncul di kepalamu Julia Perez. Oke, dan begitu saya ngomong Julia Perez kan yang muncul mungkin yang pertama bukan wajahnya. Ya, yes. Sudah bisa ditebak isi pikiranmu. Oke, bismillah, kita mulai ngaji. Julia Kristeva. Saya tidak tahu ya kalau di rekaman suara saya kedengeran apa enggak. Karena kalau malam ini baterainya sudah tinggal 10% Kadang-kadang ngomong juga tidak sadar, setengah ngantuk. Jadi pokoknya tergantung sama Allah saja, ditempelin apa di mulut saya itulah yang keluar. Kalau yang jelek-jelek berarti pas bukan Allah yang dompleng. Oke, jadi itu. Cuma memang saya kapan itu dapat di Facebook apa WA ya, ada cerita bahwa memang justru orang yang dekat itu ngomongnya jangan keras-keras. Orang yang suka ngomong keras itu biasanya orang marah. Orang marah itu kan ada cerita Sufi itu jalan-jalan sama muridnya, tiba-tiba lihat suami istri sedang gegeran, marah. Kalau marah itu kan teriak keras-keras. Terus muridnya tanya, "Guru, ini ada orang padahal jaraknya deket loh ya, kok pakai teriak-teriak?" Jawabannya gurunya, itu menunjukkan hatinya sudah saling menjauh. Karena jauh dia butuh teriak. Bandingkan dengan orang yang sedang pacaran. Karena hatinya dekat, kadang-kadang tidak butuh omongan, isyarat saja cukup. Nah, ya kan? Kamu pernah dengar bahwa orang yang terus teriaknya keras-keras kan enggak? Paling bisik-bisik, senyum-senyum, kedip-kedip, hanya isyarat. Jadi semakin pelan suaranya berarti semakin dekat hatinya. Oke, itu pembenaran saya kalau ada yang komplain suaranya kok pelan. Oke, yo nanti di rekaman kamu keraskan aja dengan volume full kan keras sendiri. Oke ya, kita mulai. Ini dia, naik lagi. Ya mungkin pernah lihat atau belum pernah, diinget-inget aja kalau ketemu wajah itu berarti itu Julia Kristeva. Tapi dulu tahun 40-an, karena beliau lahirnya tahun 41. Sekarang berarti umur 2015. Sudah hampir ya 70-80. Yang gambar paling akhir itu yang saya anggap paling fotogenik, jadi tak ambil. Sebenarnya banyak gambar yang jauh lebih tua dari itu.
Cuma kalau tak pampang yang tua-tua, kamu mungkin ngantuk. Jadi tak pampang masa mudanya, dan produktifnya memang dia di masa muda. Dia seorang filosof, sastrawan, novelis, ahli bahasa, ahli psikologi dari Eropa, tepatnya dari Bulgaria. Mungkin tidak terlalu familiar negara yang namanya Bulgaria ini. Ya sekali dua kali mungkin kalian lihat di sepak bola, tapi juga tidak terlalu menonjol. Bulgaria itu Eropa bagian tenggara, dekat sama Turki, Serbia, Perancis, jadi daerah-daerah situlah Bulgaria. Tapi Julia Kristeva ini nanti besarnya, populernya di Perancis. Tapi aslinya dari Bulgaria. Bulgaria ini dulunya mantan jajahannya Turki Utsmania. Karena dia negaranya berbatasan. Dan lama dijajah oleh Turki Utsmani. Julia Kristeva cuma lahirnya jauh, setelah itu dia lahir tahun 40-an, 41, 42. Kemudian ya dia dikenal pinter, dia paling menonjol ketika gabung sama ada satu kelompok filosof sastrawan yang mendirikan semacam jurnal sastra. Namanya Telquel. Dan ini anggotanya banyak, beberapa sangat populer seperti Jacques Derrida, Roland Barthes dan kawan-kawan ada di situ, termasuk yang nulis banyak novel Umberto Eco. Itu juga masuk kelompok ini. Ketuanya suaminya Julia Kristeva sendiri. Alirannya gak pro Marxis sehingga lebih pro ke komunis yang Telquel ini. Dia kelompok yang bisa dikategorikan neo-Marxis. Cuma belakangan dia lebih ke Maois, jadi lebih setuju ke pikiran-pikirannya Mao Zedong di Beijing, dan nanti salah satu bukunya juga hasil perjalanannya ke Cina. Jurnal ini ditutup bubar sekitar tahun 82. Tapi tokoh-tokohnya tetap besar dan tetap berkarir di jalurnya masing-masing. Yaitu Julia Kristeva. Jadi ini tokoh yang multi bidang. Saya angkat yang perempuan karena biar kalian ngerti bahwa filosof dan orang mikir itu tidak selalu harus laki-laki. Perempuan juga lebih dahsyat kadang-kadang. Ya harus kadang-kadang no. Kalau selalu kan nanti cowoknya nggak ada yang dahsyat. Jadi yo kadang cowok, kadang cewek. Oke, jadi itu Julia Kristeva. Teorinya yang terkenal dari cabang semiotik, dia punya semanalitik. Nanti dari cabang psikologi dia punya teori tentang tubuh maternal dari perempuan. Dan dia nanti termasuk kalau dari tradisi feminis itu feminisme gelombang ketiga. Feminisme postmodern. Dari dunia feminis, Kristeva ini sebenarnya masih muridnya Simone de Beauvoir. Jadi cuma gurunya kita bahas minggu depan saja, kita ngomong muridnya dulu. Gurunya lebih kontroversial. Kalau Simone de Beauvoir itu kan dikenal dia teman, kalau bahasa Indonesia dia teman kumpul kebonya Sartre. Ya. Yo, kalau di barat itu kan nikah itu tidak sangat luar biasa, jadi ada yang bertahun-tahun hidup bareng juga tidak nikah. Dan itu yang terjadi dengan Simone de Beauvoir. Cuma kita akan ngomong minggu depan. Kalau Simone de Beauvoir baunya sangat
eksistensialis tapi feminis. Jadi minggu depan mungkin tema kita banyak tentang feminisme. Kalau Julia Kristeva dia tidak sekedar feminis, dia punya banyak pikiran-pikiran, khususnya mungkin yang mahasiswa tafsir atau sastra pernah dengar istilah intertekstualitas. Itu pelopornya Julia Kristeva ini. Oke, makanya malam ini kita coba ya belajar. Saya tidak tahu yang hadir ini kapasitasnya sampai mana, jadi saya harus agak pelan-pelan, pokoknya tak anggap tidak ngerti gitu aja ya. Nanti akan bertaburan istilah-istilah yang khas filsafat, khususnya semiotik. Oke, bismillah, kita mulai. Mikir sebentar. Yang pertama, yaitu tak sebut tadi, dia filosof, novelis, kritikus sastra, ahli psikoanalisis, ahli sosiologi, dan feminis. Ini yang dahsyat. Ini menunjukkan bahwa otak kiri dan otak kanannya hidup. Filosof itu biasanya andalannya nalar, logik, otak kiri. Kalau novelis itu biasanya andalannya imajinasi, otak kanan. Rata-rata filosof besar itu biasanya dia juga sastrawan, dia juga pinter bikin novel, dia juga pinter bikin cerita. Itu berarti imajinasinya hidup. Maka saran saya bagi yang serius ingin belajar filsafat, rak bukunya ndak harus isi buku filsafat. Kalau cuma isi buku filsafat, nanti kamu apalan filsafat. Otak kanannya juga harus hidup. Sekali-sekali baca novel, sekali-sekali baca komik juga ndak apa-apa. Baca-baca Naruto apa Doraemon juga ndak apa-apa. Oh iya kan, Doraemon itu imajinasi yang luar biasa, jangan salah. Dia bisa punya alat macem-macem loh. Kamu ngarang, kayak yang ngarang Doraemon itu juga kadang mungkin juga ndak mampu. Bayanganmu kalau ada kasus kayak gini, terus kira-kira aku mengeluarkan alat apa ya enaknya. Itu jajal aja sekali-sekali kamu mikir gaya Doraemon. Nah, misalnya kalau pas nilaimu jelek, ini kalau aku Doraemon, itu mungkin aku minta pulpen pengubah nilai. Nah, terus begitu kayak nulis. Contohnya, itulah imajinasi ya ndak apa-apa tuh latihan. Melatih otak kanan biar imajinasimu main. Baca-baca novel, baca-baca roman. Kalau imajinasimu kreatif, kadang-kadang baca filsafat itu kamu harus berimajinasi untuk memahami maksud si filosof. Harus kamu sambungkan dengan kenyataan hidup sehari-hari sehingga oh mungkin maksudnya ini orang ini. Oh orang ini mungkin yang disasar itu fenomena kayak gini tuh loh. Cuma dibahasakan bahasa filosofis jadi jelimet. Semakin kalian pinter ini nanti semakin mudah membaca filsafat. Selama ini yang pingin ngerti filsafat yang dibaca buku filsafat terus. Ya ndak apa-apa kalau paham. Kalau ndak paham hasilnya apalan. Kalau sudah apalan, itu ya kalau apalannya habis ya selesai. Tidak bisa berkembang lagi. Kamu jadi ahli filsafat tapi bukan filosof. Kembangkan. Untuk mengembangkan ya kadang imajinasi harus main. Maka coba cek Sartre, Nietzsche, Voltaire, tokoh-tokoh besar filsafat. Di dunia Islam, Ghazali, Al-Farabi, dia punya buku-buku fiksi sendiri. Oke. Termasuk Julia Kristeva. Ada 3 tokoh yang sangat berpengaruh, sebenarnya banyak, tak sebut 3 yang paling dominan. Yang pertama Freud, yang kedua Roland Barthes, yang ketiga Lekong. Tulisannya Lacan, tapi mocone Lekong. Ya bahasa Perancis. Ya tapi membacanya nggak sambil senyum loh ya, apalagi ngangkat tangan. Oke, nanti kamu jadi Lekong beneran. Dari Freud yang sangat kelihatan masuk adalah pikiran tentang unconsciousness,
consciousness, consciousness. Atau mungkin ada id, ego, dan super ego. Ini kalau kamu baca bukunya Freud itu jelimet tidak karu-karuan teorinya ini, tapi tangkap idenya, mainkan imajinasimu, kamu akan paham maunya Freud. Unconsciousness itu ketidaksadaran. Banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin karena harus kamu represi, tidak boleh ditampilkan, dia masuk ke wilayah bawah sadar. Kekecewaan, kemurungan, ketidakbisaan, macam-macam itu masuk ke wilayah bawah sadar. Terus di lawannya unconsciousness itu kan consciousness. Consciousness itu ya sadar. Seperti sekarang ini sadar, kamu milih ngaji ini sadar. Nah, dunia transisi antara unconscious sama conscious itu namanya preconscious. Preconscious itu semacam transisi, misalnya ya, kamu sadar sesuatu, tapi terus sudahlah lupakan saja. Ketika lupakan saja, dia masuk ke dunia pre-consciousness. Nah, dari pre ini biasanya ditentukan ditaruh ke bawah aja deh atau dibawa lagi ke atas. Dari unconsciousness juga begitu. Dunia bawah sadar kadang-kadang dia ingin muncul ke consciousness, tapi sebelum muncul dia harus transit dulu di pre-consciousness. Setelah diputuskan oleh consciousness, ya kamu boleh muncul, baru dia tampil. Kalau enggak, dia balik lagi ke unconsciousness. Misalnya apa? Kamu diputus pacarmu, itu kan mangkel kamu. Pokoknya sumpek luar biasa, mangkel, cuma harus kulupakan. Kalau enggak aku enggak move on. Jangan dikira kamu bilang kamu lupakan itu hilang. Dia masuk ke ranah bawah sadar. Itu yang bikin kadang-kadang secara nggak sadar, begitu kamu pengen pacaran, kamu agak membatasi diri, nanti duluan, jangan-jangan aku diputus lagi. Itu sebenarnya secara nggak sadar unconscious nyetir kamu. Kamu trauma dengan dulu pernah ditolak. Nah, ini munculnya dari tidak sadar ke sadar sehingga kamu hati-hati, itu transitnya ke pra-consciousness. Jadi begitu kamu mau nembak, unconsciousness muncul, masuk ke pra-consciousness. Dulu pernah ditolak loh, hati-hati. Nah, terus iya ya, tak tembak beneran nggak ya? Enggak usah lah. Dia balik lagi ke unconsciousness. Dan tidak usah ini numpuk lagi. Dan orang hidup selalu begitu. Mungkin nggak pacar, cita-citamu dulu pingin jadi pilot atau pingin jadi masinis. Nah itu ketika lu pingin jadi pilot kok malah kuliah IAIN, mesti nggak iso dari mana jalannya. Nah, nggak mungkin naik pesawat, bisanya naik haji. Ya kan? Nah, ini kan direpresi. Nah, mungkin secara nggak sadar ketika ngapain gayamu kayak gaya pilot. Atau kayak gaya masinis. Atau ketika lihat bacaan tentang pesawat, tentang kereta api, kamu tertarik luar biasa. Kamu tidak sadar sebenarnya ini dorongan bawah sadar. Atau dulu kamu waktu kecil suka lihat kartun apa, dan itu mungkin sekarang lupa, tapi sebenarnya dia ada di koleksi bawah sadarmu. Pada saatnya dia akan muncul. Atau dulu kamu dimarahi bapakmu apa, dihukum apa, itu bisa membekas sampai ke bawah, sampai unconsciousness. Dan itu yang dipakai oleh Kristeva dari Freud. Mirip sama id, ego, super ego. Kalau id itu dorongan, kadang disebut bawah sadar juga, tapi sifatnya biologis. Ego itu wilayah sadar, psikologis. Kalau super ego itu sosiologis. Ngaji ini bisa dorongan id, bisa dorongan ego, bisa dorongan super ego. Dorongan id misalnya, aku ngaji biar kelihatan gaya keren misalnya. Aku ngaji biar dianggap, pokoknya dorongan-dorongan natural. Pingin terkenal lah, pingin dalam filsafatnya lah, pingin gaya lah, pingin, itu biasanya id.
Yang ego ini biasanya rumusan psikis, rumusan sadar. Aku ngaji biar pinter, filsafat itu penting loh, kebijaksanaan itu. Ah, itu biasanya rumusan formalitasnya begitu. Nah, super ego itu dunia sosialnya. Wah, nanti kira-kira kalau aku belajar filsafat sama bapakku diizinkan enggak ya? Sama pacarku boleh enggak ya? Masyarakat sini Islamnya gitu ya. Kalau ada filsafat-filsafat ngamuk ya, itu pertimbangan-pertimbangan super ego. Mungkin kamu jadinya nggak berangkat gara-gara super ego. Padahal secara ego kamu ingin berangkat. Dan itmu juga mendorong. Atau kebalikannya, itmu sebenarnya nggak suka sama sekali. Tapi teman-temanku berangkat semua nanti. Kalau aku nggak berangkat nggak enak. Ya sudahlah berangkat. Nah, itu psikologis ego. Nah, begitu nyampe sini, ya ternyata enak. Begitu belajar filsafat semua seneng padaku. Dianggap anak rajin, dianggap santri yang baik dan seterusnya. Nah, itu super ego. Jadi pertimbangan masyarakat itu juga diambil nanti dari Freud. Itu teori pertama. Jadi ini mungkin banyaklah kalian kenal. Nanti secara umum biasanya disebut psikoanalisis. Psikoanalisis ini salah satu teori dalam psikologi yang tugasnya untuk counseling, untuk menyembuhkan orang. Jadi kalau ada orang stres, galau, ya misalnya karena kalah, nggak coblosan kemarin kalah, nah itu kalau psikoanalisis dia biasanya distimulasi, ditenangkan, kemudian disuruh memunculkan bawah sadarnya. Yang tadi ganggu bawah sadar ini kan sering ngerecoki, disuruh tampil terus diterapi. Itu main psikoanalisis. Biasanya kalau di psikologi kan ada psikoanalisis, ada pendekatan behavioristik, ada pendekatan humanistik. Kalau yang behavioristik kadang-kadang terapinya gampang. Kalau kamu lagi galau, ngamuk-ngamuk tinggal disuntik biar tidur selesai. Tidak repot-repot. Tidak usah capek-capek di terapi, tidak usah capek-capek dinasehati, kesuwen, disuntik aja obat tidur, 3 hari tidur aman. Itu pendekatan behavioristik. Kalau Freud berarti dunianya psikologi. Yang kedua Roland Barthes. Roland Barthes ini dunianya namanya semiotik atau kadang disebut semiologi. Dunia tanda. Ini yang saya bilang harus pelan-pelan ngomongnya. Semiotika. Nanti di Julia Kristeva bedakan ada semiotik, ada simbolik. Kadang-kadang kalian juga dengar semantik. Nah, ini beda, ini awas keliru. Kalau semiotik itu ilmu, konsep, teori, wacana tentang tanda. Segala macam tanda. Simbol, ikon, dan seterusnya. Itu namanya semiotik. Kalau tanda ini dalam bentuk bahasa, namanya semantik. Tanda itu kan bisa macam-macam. Tanda itu bisa bendera, bisa lampu merah putih, bisa lampu merah putih, merah hijau kuning. Bisa, nah, yang kayak gini tanda. Bisa kamu lihat asap, wah ada kebakaran di sana, itu kan juga namanya tanda. Tanda dari kebakaran adalah asap. Nah, itu namanya semiotik. Kalau semantik itu tanda yang dalam bentuk bahasa. API artinya api, itu kan juga simbol dari barang yang merah dan panas. Terus HITAM hitam, itu makna dari warna yang pekat dan seterusnya, itu semantik, ngomong tentang bahasa. SARKEM, sarkem, nah itu bahasa. Iya. Loh, ya kan lo itu contoh bahasa. Kamu kok langsung ketawa, langganan, Bang. Oke, jadi itu teori tentang tanda. Kalau di Roland Barthes, kayak gimana sih mekanisme memahami tanda? Dia punya 3 level. Ada denotasi, ada konotasi, ada mitos.
Gini ya, denotasi itu kacamata makna yang asli. Konotasi itu mungkin yang kacamata di simbol pinter misalnya. Nah, kacamata yang simbol kepinteran. Nah, simbol kepinteran itu konotasi. Kacamata yang selalu dimaknai simbol kepinteran, dia akan jadi mitos. Jadi ada 3 level makna, denotasi, konotasi, mitos. Kacamata yang artinya kaca untuk mata, untuk orang lihat, itu namanya penanda, signifier. Terus simbol kecerdasan, simbol kepinteran itu namanya petanda, signified. Kacamata yang bermakna simbol kepinteran itu namanya sign, tanda. Kenapa kok enggak signifier tadi Pak yang tanda? Kok enggak kacamatanya? Enggak, kalau dia denotasi, dia mewakili dirinya sendiri. Yang namanya tanda itu dia mewakili yang bukan dirinya sendiri, itu namanya tanda. Lampu merah itu mewakili makna berhenti. Dia tidak bermakna lampu yang warnanya merah. Kalau lampu yang warnanya merah itu signifier namanya, penanda. Tapi ketika lampu merah terus diartikan berhenti, itu namanya sign, dia tanda. Dan tanda itu posisinya mitos. Itu kalau di Roland Barthes. Jadi dalam konteks yang berbeda, ada yang merah tidak berarti berhenti. Bendera merah putih itu merahnya bukan berhenti tapi berani. Nah, kalau bendera merah putih itu merahnya kan artinya berani, putihnya berarti suci. Maka itu kalau merah ya merah, cuma kadang artinya berani, kadang artinya berhenti, itu tanda. Dan ini harus dipelajari serius karena di dunia manusia itu sebenarnya pertukaran tanda. Begitu kamu salah tanda, bisa gawat hidupmu. Keliru-keliru, lampu merah harusnya berhenti, kamu berani. Iya, itu kacau kan? Begitu loh, merah kan berani Pak, terus bablas. Ya, penoprit kamu, salah. Atau Indonesia itu merah putih, merah itu artinya berhenti Pak. Itulah mengapa Indonesia nggak bisa maju Pak, benderanya warnanya merah sih Pak. Merah kan berhenti, jadi ya. Kalau putih, putih itu menyerah Pak, itu simbol. Kalau perang kalah kan terus bendera putih, berarti putih artinya menyerah. Jadi Indonesia itu merah artinya berhenti dan putih artinya nyerah. Jadi bendera merah putih itu berarti kita berhenti dan menyerah. Makanya Indonesia tidak maju-maju Pak. Itu seni tentang sains, seni tentang tanda. Nanti belajar kayak gini bidangnya namanya semiotika. Yang khusus aspek bahasa dan makna kajiannya namanya semantik, semantika. Oke, terus nanti ada Lekong. Lekong ini yang paling berpengaruh nanti di Julia Kristeva. Dia punya teori psikoanalisa yang gabung sama semiotika. Semiotik tapi disambung dengan psikoanalisis, dengan tentang manusia. Berarti tanda, simbol, kemampuan manusia dalam dunia simbolik. Nah itu nanti kita lihat contohnya di Julia Kristeva. Kapan-kapan kita ngomong Lekong. Ya dia punya asumsi ada dunia ini, dunianya manusia itu mengalami 3 alam. 3 alam itu bukan alam kandungan, alam dunia, dan alam barzah. Beda ke teori nenek Ghazali mungkin itu. Tapi kalau Lekong, 3 alam itu yang pertama dunia real pertama. Real pertama itu dunia ketika kita bayi. Jadi belum terkontaminasi macam-macam, masih asli, tidak pakai simbol-simbol, tidak pakai topeng-topeng, tidak pakai tutup apapun.
jujur, tulus, cinta kasih, itu dunia real pertama. Setelah itu manusia memasuki dunia kedua, dunia simbolik. Mulai main dengan bahasa, mulai main dengan tanda simbol. Nah, di luar dunia simbolik ada dunia real kedua. Dunia real kedua itu penghayatan subjektif kita, pengalaman sejati kita yang kadang-kadang tidak bisa atau tidak berani atau tidak mungkin atau bahaya kalau kita tampilkan di dunia simbolik. Nah, itu namanya dunia real kedua. Dalam dirimu masing-masing pasti ada dunia real kedua. Mungkin kamu janjane kamu suka sama pacari temenmu, tapi kan nggak wani ngomong. Sebenarnya pinginnya kalau ada dosen yang killer, kamu pingin ketemu, pingin mbok pisu-pisui, syukur-syukur bisa njewer nutui misalnya. Tapi kan nggak berani jangan, kamu cuma igit-igit aja. Sebenarnya realnya kan kamu pingin itu.